طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن لسانا عربيا تبيانا وجعل اللغة العربية لفهم القرآن والسنة مفتاحا وبيانا. أشهد أن لا إله إلا الله أنعم بلساني على الإنسان منة توضيحا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين سلف. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'amatihi tatimmus shalihat. Insyaallah pada pagi hari ini kita kembali lanjutkan teman-teman semua pelajaran kita, yaitu membaca kitab Syarah Jurumiyah yang berjudul At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi Tashili Matnil Al-Ajrumiyah, karya dari Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Insyaallah di pertemuan yang ke-9 ini, tepatnya pada Oktober 2023, kita akan membahas 3 sebab i'rab itu ditakdirkan. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas adanya i'rab yang terlafalkan. Adanya i'rab yang terlafalkan. Kemudian yang kedua di sini kita akan membahas adanya i'rab yang ditakdirkan. Maksud ditakdirkan di sini dia tidak nampak atau tak terbaca oleh kita. Bukan berarti tidak ada i'rabnya, ada. Begitu. Nah, maka fokus kita di sini kita akan baca kalam atau tulisan pensyarah Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Ya. Wa amma takdir, ya, fahuwa, maka dia adalah ma la yazharu fi akhiril kalimati, ma la yazharu, apa yang tidak nampak, fi akhiril kalimati, di akhir suatu kata, baik kata tersebut adalah isim maupun fi'il. Di sini wa innama yakunu manwiyan fiha, dan tiada lain sesungguhnya i'rab itu ada manwiyan, dia diniatkan, ya, fiha, di kata tersebut, maksudnya di akhir kata. Dan wa huwa ala thalathati aqsamin, dan dia terbagi menjadi tiga di sini. Apa tadi sebabnya? Ya, yang pertama al-awwalu ma yuqaddaru lita'azzuri, yang ditakdirkan karena sebab diberikan uzur. Nah, jadi ada kata yang keadaan akhirnya itu ditakdirkan karena sebab diberikan uzur. Yang pertama tentu kita akan bahas kata ini dari tataran isim dulu. Nanti tentu setelah ini kita akan datangkan yang fiilnya dengan alasan ta'azur juga, diberikan uzur. Di sini baca wazalika. Nah, yang pertama ini, sebab yang pertama ini dia terjadi pada setiap isim mu'rab. Wazalika fi kulli ismin mu'rabin, dia terjadi pada setiap isim mu'rab akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun, yang akhir dari isim tersebut adalah alif lazimah. Alif lazimah ini dikenal juga dengan istilah alif maksurah, atau di kalangan TPA itu ada sebutannya yang cukup unik, adalah alif bengkok. Nah, ketika isim diakhiri oleh alif lazimah, maka isim tersebut oleh orang Arab diungkapkan dengan istilah isim maksur. Maka di sini dikatakan wa yusamma maksuran, dinamakan pula dia isim maksur. Contohnya kal-fata, seperti al-fata, pemuda, wal huda, ya petunjuk, wal 'asa, tongkat, wa nahwu dzalik, dan yang semisal dari ketiga contoh ini, baik fata, huda, dan 'asa.
Lihat semuanya, dia diakhiri oleh alif, tapi kita tidak bisa membaca keadaan akhir atau sesuatu yang terletak di atas alif. Maksudnya domahnya, teman-teman. Baik fathahnya maupun nanti kasrahnya. Dan isim maksur ini, isim-isim yang diakhiri oleh alif lazimah ini, dia ditakdirkan. Tuqaddaru alaihi jami'ul harakat. Jadi seluruh harokat ya ditakdirkan atas isim maksur ini. Maka contohnya nih, ketika isim maksur berkedudukan sebagai fa'il, ya, yang dia i'rabnya rafa, di mana tandanya harus domah di sana. Dicontoh di sini ja'al fatah. Tapi di sini kita bacanya tetap al-fatah, bukan fata'u, ada domah di atas alif. Nah, kemudian kita ubah al-fatah di sini kedudukannya menjadi maf'ulun bih. Masuk tentu i'rabnya. Harusnya di atasnya ada fathah, tapi di sini kita baca apa? Ra'aitul fatah, sama aja. Ya, sama aja. Kemudian kita ganti lagi al-fatah ini berkedudukan majrur, berarti sebelumnya ada huruf jar, harusnya kan di kasroh, tapi ini enggak. Kita bacanya apa? Marartu bil fatah, tetap fatah. Kemudian bagaimana cara meng'irabnya atau bagaimana konsep i'rabnya dari isim maksur ini? Tatkala harokat seluruhnya ditakdirkan di atasnya, maka kita lihat di sini fil misal awali, maka pada contoh yang pertama mana ini ja'al fatah. I'rabnya bagaimana? Al-fatah di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adhammatul muqaddaratu. Al-fatah berkedudukan sebagai fa'il, i'rabnya marfu', dia di rafa, dan kita sebutkan tanda rafa'nya apa? Dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah al-muqaddarah. Nah, bukan dhammah zahirah, tapi dhammah muqaddarah yang terletak di atas alif. Dan kita jelaskan alasannya kenapa dia ditakdirkan atau dhammahnya ini tidak nampak. Mana amin zuhuriha, yang mencegah dari zuhuriya, nampaknya si dhammah tadi adalah at-ta'azzuru. Ya. At-ta'azzuru. Ini saya baca domah ya teman-teman, at-ta'azzuru. Kedudukannya jadi apa nih at-ta'azzur? Fa'il dari mana'a ya. Jadi ta'azzur inilah yang mencegah dari zuhur, nampaknya apa? Haknya kembali kemana? Ke domah. Baik. Kita masuk ke i'rab contoh yang kedua tatkala fatah berkedudukan sebagai maf'ulun bihi ya. Fil misal tsani, berarti ini ya kalimatnya ra'aitul fatah. Dia berkedudukan sebagai maf'ulun bihi mansubun yang dinasab, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathatul muqaddaratu, fathah yang ditakdirkan alal alifi ya, di atas alif, mana amin dhuhuriha ta'azzuru gitu. Baik, contoh yang ketiga kita langsung baca saja. Wa marartu bil fatah. Nah, pada contoh yang ketiga al-fatahnya bergandengan dengan huruf jar, maka kita katakan di situ apa? Majrurun wa alamatu jarihi, dia dijarkan dan tanda jarnya adalah al-kasratul muqaddarah, adalah kasrah yang ditakdirkan alal alifi mana min dhuhuriha at-ta'azzuru. Selesai sudah. Ketika dimasuki baik amil rafa, amil nasab maupun amil jar, ditakdirkan semuanya ya. Begitu. Karena sebab apa? Ta'azzur. Kita masuk ke dalam tataran fi'il setelah ini. Ya. Wa misluhu al-fi'lul mudhari'ul mu'talu bil alif. Nah, untuk fi'il tidak semua fi'il nih, tapi adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dia mu'tal. Gitu. Apa sih fi'il mudhari' mu'tal ini? Fi'il mudhari' atau fi'il mu'tal, fi'il mu'tal adalah fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat. Dan teman-teman harus tahu huruf ilat itu ada 3, alif, waw, dan ya. Ya, alif, waw, dan ya. Kalau di ilmu tajwid ini masuk ke dalam huruf-huruf yang letaknya di al-jawf. Nah, tapi di sini khusus nih. Ya. Fi'il mudhari' yang mu'tal dengan alif. Bukan fi'il mudhari' semuanya yang mu'tal dengan waw dan ya, enggak, itu beda lagi, nanti masuk ke sebab yang kedua. Di sini adalah fi'il mudhari' yang mu'tal dengan alif. Contohnya apa? Yakhsha, takut, yas'a, ya kan, berusaha, berupaya,
Gitu. Yas'a artinya apa? Berusaha, berupaya. Ini sebagaimana di dalam Isra ayat 19 tuh ya. Yas'a. Apa kata Allah di situ? Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sa'yun itu masdarnya. Nah, artinya apa? Berusaha. Siapapun yang menghendaki kehidupan akhirat wasa'alaha dan berusaha ke arah akhirat tersebut ya dengan sungguh-sungguh sa'yah wa huwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Yes. Dan juga di sini ada yardo contohnya. Ini kan semua fi'il mudhari teman-teman ya. Semua fi'il mudhari. Wa nahwu dzalika dan semisal daripada itu. Wa taqaddam alaihi dan fi'il-fi'il ini dia ditakdirkan dua harokat saja, dhammah dan fathah. Lah terus harokat kasrah kemana tuh? Fi'il nggak pernah dikasrah teman-teman semua ya. Sekalipun nanti ada fi'il yang dikasrah itu nanti ada ketentuan tersendiri ya. Ada nggak fi'il yang dikasrah? Ada fi'il madi yang diakhiri oleh tak ta'nis. Fi'il madi yang diakhiri oleh tak ta'nis dia boleh dikasrah, bukan wajib dikasrah, tapi boleh dikasrah asalkan apa? Kata setelahnya diawali oleh alif lam. Ya, berarti itu alasannya nanti litiqoi sakinain teman-teman ya, karena bertemunya dua sukun. Nah, lain dari itu nggak ada lagi fiil yang kasroh. Baik. Nah, kalau sukun bagaimana sukun? Enggak, bukan bahasannya di sini. Ya, kalau kemasukan nanti amil-amil jazm, dia tidak dituntut untuk sukun, tapi apa? Di ilah Zaidun Robbahu. Nah, domah di kata yas'a ini, ya, domah di kata yas'a ini tidak ditampakkan, ya. Walam yakhsha. Nah, ini kemasukan ambil nasab nih, harusnya kan fathah, tapi tidak ditampakkan, gitu. Ya. Kemudian i'rabnya tadi yakhsha Zaidun rabbahu. Zaid takut kepada Rabbnya. Nah, kita i'rab di sini teman-teman semua. Ya. Fi'il awal i'rab dari yakhsha, dulu dia fi'ilnya apa? Fi'il mudhari. I'rabnya apa? Marfu karena di rafa. Ya. Alasannya apa? Kenapa dia di rafa? Nah, ini alasannya teman-teman ya. Fi'il mudhari itu di rafa. Alasannya satu, yaitu apa? Litajarrudihi, dia kosong dari apa? Ainin nasibi, dari penjazm, dari penasab, wal jazimi, dan juga penjazm. Barulah kita sebutkan tanda rofa'nya. Wa alamatul rafihi adamatul muqaddaratu. Ingat, domah muqaddarah. Alal alifi man maksud tadi, belakangnya. Pada contoh yang kedua tadi, lam yakhsha, yang ketika kemasukan amil nasab nih. Ya, berarti apa dia? Mansubun. Bilan. Kita jelaskan dulu nasabnya dengan apa? Dengan lan. Karena nanti amil nasab ini ada banyak selain lan, begitu. Mansubun bilan dan kita sebutkan tanda nasabnya apa? Wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddarah. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Letaknya di mana? Alal alifi. Dia di atas alif letaknya. Mana amin tuhuriya ta'azzuru. Ya, ta'azzur lah yang mencegah dari nampaknya fathah. Gitu. Baik, di sini kita langsung dijelaskan atau diberitahukan oleh pensyarah. Makna ta'azur apa sih makna ta'azur? Nah, ini perhatikan baik-baik. Makna ta'azur adalah annal alifa la takbalul harakata aslan. Bahwasannya alif itu tidak menerima harokat pada asalnya. Kenapa? Likauniha. Karena keberadaan dia itu mulazzamatan lisukun. Dia selalu sukun keadaannya. Nah, itulah maksud dari ta'azzur. Maksud dari ta'azzur. Baik, kita langsung masuk ke sebab yang kedua kenapa i'rab suatu kata itu ditakdirkan. Sebab yang pertama tadi sudah kita
ta'azuri uzur. Maka di sini sebab yang kedua adalah apa? Fikol. Ma yuqaddaru li fikol. Apa-apa yang ditakdirkan dengan fikol. Fikol ini apa? Berat. Lawan dari khifah. Baik, ya. Sebab yang kedua adalah dia ditakdirkan karena berat dan hanya terjadi pada isim orang yang akhirnya adalah sukun lazimatun. Ya. Nah, maksurun makrah sebelumnya ya-nya ya sebelum ya lazimah itu. Maka isim-isim yang diakhiri ya lazimah ini dinamakan dengan isim mankus seperti al-qadi, ad-da'i, ar-rami. Al-qadi, hakim, ad-da'i, pendakwah, ar-rami, pelempar. Ya. Majrurun bil ba'i wa alamatu jar'i al-kasratu muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqalu. Terus fathah bagaimana ceritanya? Kenapa tidak ditakdirkan ya pada isim-isim mankus ini? Nah, di sini alasannya teman-teman semua ya. Wa ammal fathatu fa innaha. Ya. Dan ada pun fathah fa innaha dia apa? Nampak. Ya, dia nampak tazharu. Sesungguhnya dia apa? Nampak atau tuzharu ditampakkan padanya. Kenapa ditampakkan fathah ini? Tuzharu fihi ya pada isim mankus li khiffatiha karena ringannya fathah. Haknya ini kembali kepada fathah teman-teman. Contoh kalimat ra'aitul qadiya. Qadiya ya mansubun kan. Nah, bagaimana i'rab al-qadiya? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu bukan al-fathatu muqaddaratu ala akhirih. Kelar sudah. Kita langsung bahas yang fi'ilnya di sini. Wa mithluhu al-fi'lul mudhari'u al-mu'talu bil ya'i. Ya. Nah, fi'il mu'tal diakhiri dengan ya, dia sama ini. Ya. Masuk kepada sebab yang kedua. Apa tadi? Fiqal. Gitu. Contohnya yakdi, yu'ti, yahdi. Dan juga fi'il mudhari' mu'tal dengan wawu. Dah beres. Ya kan fi'il mu'tal itu ada 3. Diakhiri dengan alif, diakhiri dengan ya, diakhiri dengan wawu. Kalau fi'il mu'tal yang diakhiri dengan alif, dia tidak ditampakkan karena sebab apa? Yang pertama tadi ta'azzur. Nah, fi'il mu'tal yang kedua maksudnya yang diakhiri dengan ya dan wawu, ini masuknya ke sini nih. Kenapa dia ditakdirkan? Karena sebab apa? Thiqal. Tapi dia hanya mentakdirkan apa? Mentakdirkan domah saja. Mentakdirkan domah saja. Karena kalau nanti kemasukan ambil nasab ini, fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilat ya dan huruf ilat wawu, ya dia nampak fathahnya. Contoh di sini ya da'u yarju yasmu. Nah, wa tuqaddaru fihi ma faqat yang ditakdirkan ya padanya rokat domah saja. Contohnya ya da'u zaidun ilal haqqi. Zaid itu menyuruh kepada kebenaran, wa yaqdi bihi dan juga memutuskan kepadanya dan memutuskan dengan kebenaran tersebut, menetapkan kebenaran tersebut. Maka ya da'u di sini i'rabnya seperti apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi. Ya, litajarrudihi 'anin nasibi. Wal jazimi wa alamatu rafihi adamatul muqaddaratu 'alal wawi mana min dhuhuriha as-siqalu. Ya, kemudian berikutnya wa yaqdi
Ya, jelas ma'tufun ala yada'u ya, wa ma'tufun alal marfu ya marfu mis misluhu ya, marfu'un misluhu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i man'a min dhuhuriha as-siqalu zaharu 'alaihima li khifatiha aidan. Jelas. Adapun fathah maka sesungguhnya fathah ini dinampakkan di atas fiil mu'tal akhir dengan ya dan waw li khifatiha karena ringannya fathah kalau dinampakkan. Contohnya lan yad'u, ini kan masukkan amil nasab. Lan yad'u zaidun ilal batil. Wah, luar biasa terjemahannya ya. Dia tidak akan menetapkan kebatilan tersebut ya. Maka i'rab yad'u di sini fi'il mudhari'un mansubun bilan, dia fi'il mudhari' yang dinasab dengan lan, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah yang nampak terbaca oleh kita ala akhirih, di akhirnya. Dan juga semisal seperti yakti, i'rabnya sama ya. I'rabnya apa? Sama. Nah, baik, di sini kita masuk kepada makna thiqal. Apa sih thiqal itu? Annal ya'a wal wawa yaqbalanil harakata. Bahwasanya huruf ya dan waw ini dia menerima harokat. Nah, dia menerima harokat. Walakinnaha thaqilatun ya alaihima, akan tetapi ya, akan tetapi dia apa maksudnya harokat, akan tetapi harokat itu berat atas keduanya gitu ya. Nah, itu maksud sikol. Kita masuk sebab yang ketiga, teman-teman semua. Dan sebab yang ketiga ini hanya terjadi pada isim saja. Gampang ya. Terjadi hanya pada isim saja. Ketika isim itu diidofahkan atau disandarkan kepada ya mutakalim. Ya kan, ketika berkedudukan sebagai ya kata yang rofa gitu, tetap saja nggak bisa gulamui tapi gulami gitu. Nah, kita langsung masuk di sini, mayuqaddaru lil munasibah, apa-apa yang ditakdirkan karena menyesuaikan. Nah, yang menyesuaikannya apa ini? Harokat nanti ya. Wadzalika, dan hal ini hanya terjadi, sebab ini hanya terjadi fi kulli ismin, pada setiap isim. Nggak ada fiil ini ya. Yang apa? Udifa ila ya'il mutakallim, yang dia disandarkan kepada ya mutakalim. Misal contohnya gulami wa sodiki wa ikhwani. Ini semuanya disandarkan kepada ya mutakalim ya. Dan semisal daripada itu. Jadi setiap isim yang disandarkan kepada ya mutakalim, bagaimana cara mengi'rabnya? Seperti ini nanti yang akan kita ketahui bersama dari penjelasan pensyarah. Wa tuqaddaru 'alaihi jami'u harakatil i'rabi, dan ditakdirkan atasnya seluruh harokat i'rab, teman-teman. Domah, fathah, dan kasrah, semua ditakdirkan ya. Contohnya nih, untuk yang harusnya domah tapi i'rabnya yang mana i'rabnya rofa. Ja'a gulami, harusnya kan gulamu nih ya. Nah, tapi ini enggak, menyesuaikan harokatnya. Menyesuaikan siapa? Menyesuaikan ya mutakalim, akhirnya di kasroh lah. Ra'aitu gulami, sama, harusnya kan gulamai, tapi nggak bisa begitu ya. Harokat yang ada di huruf mim dia harus menyesuaikan huruf ya mutakalim, maka ya sukun itu dia hanya cocok dengan apa? Kasroh. Wa marortu bi gulami, nah ini kasroh ya. Nah, wa gulami pertama, gulami pada kalimat pertama itu ja'a gulami, i'rabnya bagaimana? Fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang dirafah, wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya adalah adamatul muqaddarah alama qabla ya'il mutakallim, di atas apa yang sebelumnya ya mutakalim. Ya, dia di domah ditakdirkannya itu kan di atas huruf apa? Huruf sebelum ya mutakalim. Ini alasannya. Mana amin zuhuriha, yang mencegah dari nampaknya domah di situ apa? Bukan ta'azur dan bukan fikol, tapi ini alasannya. Istighlalul mahali biharakatil munasibah.
sibuknya tempat dengan harokat yang menyesuaikan. Ya, dan kalau kita ingin uraikan, gulami di situ jelas mudhofun, dan ya mutakalimnya di situ adalah mudhofun ilaih. I'rab pada kalimat yang kedua, ra'aitu gulami, di mana gulami itu berkedudukan sebagai maf'ulun bih. I'rabnya kan mansub ya. Nah, kita baca di sini. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu, ya, lil munasibah, karena menyesuaikan, ala nahwu mataqaddama. Sama i'rabnya seperti contoh yang sebelumnya, contoh ja'a gulami. Wa fi tsalis, nah, dia majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi al kasratul muqaddaratul munasibah kadzalik. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, makna dari munasibah, nah untuk hal ini bisa dibaca munasibah atau munasabah. Ya. Tapi saya sendiri lebih cenderung yang menyesuaikan, bukan yang disesuaikan, tapi yang menyesuaikan. Makanya munasibah. Wa ma'nal munasibah anna ya al-mutakallimi la yunasibuha, ya, bahwasannya ya mutakallim itu tidaklah cocok, ya, tidaklah mencocoki suatu harokat, kecuali harokat apa? Di situ ada illa kasrul huruf, kasrul harfil ladzi qablaha, kecuali dengan mengkasrahnya huruf yang ada sebelum ya mutakallim. Pada contoh gulami kan yang di belakang ya mutakallim mim, wa huwal mim, maka di sini dikatakan fi hadhil amsilah, pada contoh-contoh ini. Kan contoh-contohnya semua menggunakan apa? Kata gulam. Qabla al-idafatih, sebelum diidofahkan, kana mu'raban biharakatin zahiratin alal mimi, sebelum diharokat, sebelum diidofahkan itu gulam, dia isim mu'rab dengan harokat yang nampak di atas mimnya. Ja'a gulamun, ra'aitu gulaman, wa marartu bi gulamin. Falamma, ya. Nah, tapi tatkala dia udifa ilaya ilmu takallimi, udifa, tatkala dia disandarkan, diidofahkan ilaya ilmu takallim, kepada ya mutakallim, maka di sini apa? Kusirat. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini bisa dikasroh. Kusiratil mimu, huruf mimnya itu dikasroh. Kusirat itu artinya apa? Dikasroh wujuban, secara wajib, ya. Waikan siapa ya? Mutakallim. Waju ilat harokatul i'rabi, maka harokat i'rab ini dijadikan apa? Muqaddaratan, dalam keadaan muqaddaratan. Ini saya baca nasab jadi hal ya. Ya, muqaddaratan, dalam keadaan ditakdirkan alaiha. Nah, di atas mim tadi, haknya kembali kepada mim tadi. Apa makna munasibah tadi, teman-teman? Anna ya al-mutakallimi la yunasibuha ila kasru, dibaca domah nih, kasru dia fa'il dari yunasib, ya. Nah, yunas kasrul harfil ladzi qablaha wa huwal mim. Barakallahu fiikum, ya. Untuk bina, nah, dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.